Di tengah kondisi sejumlah obat sirup ditarik karena bahan berbahaya, kini masyarakat bisa memanfaatkan sejumlah tanaman sebagai pertolongan pertama. Seperti tim kami, Lika Apriliani di Kebayoran, Jakarta dan Anissa Rizkia di Yogyakarta yang memiliki laporan terkait tanaman herbal yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita ke Lika terlebih dahulu di Jakarta. Lika, tanaman apa saja yang sering digunakan warga untuk pertolongan pertama ketika sedang sakit? Ya baik Syafa, Wilson dan juga pemirsa, di mana memang banyak maraknya larangan meminum obat cair yang menyebabkan gagal ginjal ini. Nah, oleh karena itu warga beralih ke tanaman herbal, di mana di RW 7 Kebayoran Lama ini ada namanya Lorga, lorong tanaman obat keluarga. Nah, di sini kurang lebih ada sekitar 267 tanaman herbal yang ditanam. Nah, untuk tahu sejauh mana ataupun apa saja tanaman dan manfaatnya, kini sudah bergabung dengan kami Ibu Sutriyanti atau yang biasa dipanggil dengan Ibu Uti ya. Ibu Uti, selamat siang Ibu. Selamat siang. Ini boleh dijelaskan Ibu apa saja tanaman dan juga manfaatnya ini Bu? Oke, saya mulai dari ini aja dulu yang dekat saya ya. Ini adalah asam kanji. Ini banyak sekali mengandung vitamin C. Jadi untuk anti skorbut yang kadang-kadang suka ada yang luka-luka di pinggir mulut kan. Ini minum ini. Bisa juga daunnya direbus, diminum. Ada buahnya juga langsung diminum bisa, dimakan. Kemudian ini ada belalai gajah. Ini sangat insya Allah atas kuasa Allah ini untuk penyakit gula dan ginjal. Terus yang paling mutakhir saya masih mikir-mikir karena katanya untuk kanker payudara juga bisa. Okay. Terus kemudian beralih ke sini. Nah ini dia. Ini daun siksak. Pohon siksak ini untuk terkilir, siksak namanya. Karena bentuknya begini, jadi namanya siksak. Kalau di bawah ini apa? Ini adalah kembang teleng untuk obat mata, ditetes. Tetes jadi ini ambil 1 apa 2 ditaruh di air matang, kemudian nanti bisa untuk ngerambang, dirambang mata kita dirambang. Okay. untuk ini. Kemudian ini ada gandarusa. Gandarusa ini untuk pegelinu. Untuk pegelinu. Kemudian ini ada, nah ini, sambiloto. Ini segala penyakit insya Allah jablas sama ini. Terutama penyakit gatal. Cukup. Kalau itu obat batuk juga bisa pakai sambiloto ya Bu ya? Bisa. Nah bisa, tapi itu nanti harus kita jangan sambiloto tok. Nanti itu dicampur dengan air perasan jeruk nipis, kemudian madu, garam sedikit. Oke, Ibu, terima kasih banyak. Nah itu dia pemirsa, dan juga uniknya bahwa di rumah-rumah sini diharuskan untuk menanam kurang lebih 5 tanaman herbal. Nah tidak hanya di Jakarta saja, di Jogja juga ada kampung tanaman herbal. Sudah terhubung dengan rekan kami Anissa. Silakan Anissa dengan laporan Anda. Terima kasih Lika yang melaporkan langsung dari Lorong Toga Kebayoran, Jakarta. Saat ini saya berada di wilayah Rejowinangun, Kota Gede. Ini merupakan kampung yang dijuluki sebagai klaster herbal. Demikian karena memang warga di sini setiap rumah di RT 24 RW 8 Rejowinangun Kota Gede Jakarta ini menanam sejumlah tanaman herbal, salah satunya di kawasan pekarangan Ibu Samila yang ada di RT 24. Ibu, selamat siang. Wah, ini lagi metik daun apa ini Bu? Khasiatnya untuk apa nih Bu? Ini buah cabai merah. Ini untuk obat batuk, bisa untuk masak, bisa untuk beras kencur, juga bisa untuk kesehatan pria ini bisa. Kemudian tidak ada sirih. Nah, sirih ini kan biasa untuk yang sakit gatal-gatal untuk mandi juga. Untuk yang batuk nggak sembuh-sembuh itu direbus ini. Direbus nanti biar rasanya enak ditambah kayu manis. Ya, ditambah ada cengkeh. Nah, supaya rasanya enak bisa ditambah jeruk nipis. Oke. Berarti ini adalah pertolongan pertama ketika batuk ya Bu ya, bisa menjadi salah satu. Nah, selain ada daun sirih, selain itu ada tanaman apa lagi nih Bu yang banyak diburu oleh warga sekitar yang ada di Rejowinangun ini? Oh ya, ini ada
apa itu jeruk nipis. Jeruk nipis, kemudian ini apa kelor. Kelor itu di samping bisa untuk sayur, ini antioksidannya juga tinggi, vitamin C-nya juga tinggi. Itu bisa dibikin puding, dibikin sayur, juga bisa untuk pembersih darah, diminum setiap hari seperti dibikin teh itu bisa. Nah, saya melihat ini kan ada beberapa jenis tanaman, totalnya ada 55 ya Bu ya di RT 24 dan setiap rumahnya ini diperkenankan untuk menanam tanaman herbal begitu. Nah, ini ada yang menarik adalah warga di sini juga membuat jamu yang setiap hari dipasarkan begitu ya. Oke, ini bisa dijelaskan Bu, apa saja sih Bu yang ditanam di sini dan khasiatnya jamu sendiri ini apa Bu? Oh iya, ini yang ditanam di sini itu ada kencur, ada kunyit. Nah, ini kencur sama kunyit ini bahan pokok untuk pembuatan jamu. Beras kencur itu kencurnya sama beras. Kemudian kalau untuk kunyit asem ini untuk beras kencur ini khasiatnya untuk pegelinu, sembuh pegelinunya, juga untuk lendir-lendir sakit batuk itu bisa sembuh dengan beras kencur karena kencurnya sendiri itu kan menghilangkan lendir. Kemudian komposisi dari beras kencur itu kan ada jeruk nipis, ada asam jawa seperti ini. Nah, itu sifatnya itu melancarkan atau menghilangkan lendir dan insya Allah lah sembuh batuknya. Baik, terima kasih Ibu Samila. Ini menjadi inspirasi untuk kita semua begitu bahwa pekarangan rumah pun juga bisa dimanfaatkan untuk menanam obat-obat herbal sebagai pertolongan pertama bagi Anda tentunya yang memiliki penyakit dan butuh obat. Demikian laporan sementara dari Kota Yogyakarta. Saya kembalikan kepada Syafa dan juga Wilson yang ada di studio. Baik, terima kasih. Ini membuat ibu-ibu tidak khawatir karena sudah ada pertolongan pertama. Terima kasih Anaisa Rizkia dari Yogyakarta dan Lika Apriliani dari Jakarta. Selamat bertugas kembali teman-teman.